Halo YouTube, ketemu lagi dengan Gue Mojo. Kali ini aku kedatangan paket lagi dari Shopee. Ini adalah Apple Pencil. Bukan guys, ini adalah pensil alternatif buat Android kalian ataupun buat iOS, perangkat iOS kalian. Oke, kita langsung buka aja. Isinya seperti apa? Sebentar guys ya. Ini aku beli di Shopee. Harganya nanti aku kasih di deskripsi ya guys. Ini adalah pen alternatif buat kalian yang nggak mampu beli Apple Pencil yang harganya lumayan cukup mahal. Kalian bisa pakai ini buat perangkat kalian. Ini barangnya guys, kita sisihin dulu. Ini rapi, ada tempatnya. Kita di sini dapat hand glove, nya. Terus kita dapat, ini langsung dari namanya apa sih? Gojudok. Nggak tahu bacanya apa. Gojudok. Nah itulah. Ini kita dapat hand glove satu. Jadi katanya sih udah ada teknologi pumping jacksonnya ya, tapi nggak tahu sih, aku belum coba. Terus ini adalah perangkatnya guys, namanya Gojudok. Oke, di depannya ada tulisan Gojudoknya. Di sebelah samping kanannya ada stylus S Pen Super Fine Active Capacitive. Guys, udah nggak ada tulisan apa-apa, begini doang. Oke, kita coba buka ya guys ya, kita unboxing aja. Ini guys, di sini ada biasa, ada manual booknya. Terus kita dapat nip, jadi kita bisa buat ganti-ganti. Kita dapat letternya juga, tempatnya, dan kita dapat USB kabelnya. Ini Type C guys ya, tuh ya, Type C, mantap. Terus kita, ini dia XP nya, ini adalah stylusnya. Ini hampir mirip seperti Apple Pen yang generasi kedua ya guys ya, mantap banget. Chargernya di sini, yang bedain ini ada chargernya di sebelah sini. Oke, nggak ada apa-apanya lagi. Ini boxnya seperti ini. Ini bagus loh, dapat letter case nya. Ini ada nipnya juga tuh, jadi kalau misalkan apa ya, udah nggak nyaman untuk dipakai, coret-coret, kalian bisa ganti nipnya di sini dengan cara memutar gantinya. Namanya Gojudok. Ini stylusnya seperti ini, hampir mirip seperti Apple Pencil generasi kedua ya guys ya. Cuma di sini ada tulisan Gojudoknya, nipnya juga bagus banget. Aku belum pernah nyobain, katanya bisa buat Android sama iOS sih. Nanti kita cobain. Ini di sini ada sensornya, jadi kalau kalian mau nyalain tinggal tekan aja. Di sini akan ada lampu warna birunya. Mudah banget, tinggal gini-gini aja. Ini akan menyala. Mantap banget guys. Ini di sini katanya ada magnetiknya, jadi bisa ditempel di perangkat kalian. Oh bagus banget, warna putihnya mantap banget. Kita coba di iPad aku sebentar. Ini dia. Ini adalah beta yang kemarin aku beli, udah unboxing juga. Kita akan coba di sini. Katanya sih bisa sih, harusnya sih bisa. Sebentar. Dulu ya di iPad aku. Ini cara nyalanya gampang banget, tinggal kalian sentuh aja di atas sensornya, itu akan menyala biru, berarti ini menandakan sudah bisa digunakan. Dan kalau misalnya warna merah berarti cas sih guys. Kalau misalnya berarti dia udah penuh misinya. Ini misinya sekitar 1,5 jam. Misalkan warna merah berarti dia lagi proses pengisian dayanya guys. Nah ini nggak perlu pairing seperti Apple Pen yang harus pairing dulu pakai Bluetooth ini ya, aku tahu bikin ribet. Oke, kita coba aja ya, nyalain dari petaku. Enak banget dipakainya guys. Wah ternyata halus banget, smooth banget guys, mantap banget. Coba kita matiin dulu ya sensornya, dimatiin sama sekali. Dia nggak bakalan berfungsi, tapi kalau kita nyalain sini sekali doang itu akan berfungsi. Bagus banget, mantap. Harga segini ini benar-benar cukup bagus sih untuk dipakainya. Oke, kita coba untuk coret-coret di, coba ya guys ya. Ini katanya sih ada teknologi pumping jacksonnya, tapi ya nggak tahu sih.
presisi banget. Smooth banget guys, jadi nggak ada lag sama sekali. Lagnya halus banget. Kita cobain pakai yang warna hitam ya. Kita cobain untuk ketebalannya, dia bisa nggak? Harusnya sih bisa. Jadi kalau kita misalkan menggunakan tebel, dia akan ikutin tebel. Kalau kita mungkin nggak terlalu kencang, dia akan tipis. Oh iya benar, bisa guys. Saat kita miringkan nicknya itu akan tebal, tapi di saat kita berdiri seperti ini itu akan tipis hasil yang kita coret. Harusnya ada pump injection ya. Sekarang pump injection itu adalah ini yang bisa membedakan antara sentuhan tangan kita sama sentuhan pena. Jadi kalau misalnya tangan kita di layar seperti ini, kita menulis menempel di tangan itu nggak masalah. Jadi layar akan membaca si ujung penanya ini. Jadi ini aku nggak tahu sih. Kita coba dulu. Kita nggak bisa ternyata guys. Nggak bisa. Jadi tangan kita emang harus ngangkat. Makanya jadi dikasih ini untuk mengakali. Jadi biar tangan kita itu nggak nyentuh layarnya. Jadi tangan kita jangan itu. Tapi ada satu aplikasi yang menurut aku bagus banget, itu namanya Goodnote 5. Jadi dia punya teknologi tersendiri, yaitu pump injection. Jadi pakai stylus apapun dia akan bekerja sendiri karena dia punya teknologi sendiri yang bisa membedakan antara sentuhan tangan juga sentuhan pena. Di sini aku juga punya aplikasi namanya Nibo. Kalau menurut aku sih aplikasi yang cukup lumayan sih daripada Goodnote 5. Memang kalau Goodnote 5 itu masih berbayar, harganya juga lumayan sekitar 100.000 lebih, tapi fungsinya lebih bagus lagi dan teknologinya juga lebih bagus lagi. Dan ini ada alternatifnya yaitu Nibo. Ini adalah aplikasi coret-coret, ini fiturnya lengkap banget. Coret di sini ini mungkin ada pump injection-nya kali ya. Ini kayaknya ada pump injection-nya di aplikasi ini. Soalnya tangan aku nyentuh di sini juga nggak masalah. Tapi ya kurang maksimal sih. Tapi kalau untuk sekedar coret-coret ini lumayan banget. Jadi kalau kalian ingin coret-coret, ini adalah alternatif buat gadget kalian, mau Android kayak mau iOS kayak. Tapi ini cukup bagus buat coret-coret. Aku belum nyobain semua sih. Ini baru sekitar review sedikit aja. Pengoperasian di iPad ini itu benar-benar halus banget ya guys ya, smooth banget. Jadi kita nggak harus nyentuh makan kenceng pun dia akan udah sensitif banget. Ini bagus banget, serius. Mantap pokoknya. Jadi untuk pembeliannya nanti aku kasih di deskripsi guys linknya ya, bisa langsung masuk ke tokonya. Itu adalah toko yang menurut aku recommended banget, sellernya juga bagus, pakainya juga bagus, barangnya juga sesuai dengan deskripsinya dia. Ini nanti kalian cek aja. Ini ada sketchbook tapi aku nggak tahu cara gambarnya gimana. Ini buat yang profesional bisa gambar, mungkin kalau pakai pensil ini kurang maksimal kali ya, nggak presisi seperti Apple Pencil beneran, jelas beda lah. Ini fungsinya untuk coret-coret aja, jadi kalau untuk mau gambar ya mungkin hasilnya nggak maksimal seperti Apple Pencil, tapi setidaknya ini bisa buat coret-coret di aplikasi-aplikasi seperti ini. Juga bisa diatur banyak banget pengaturannya, aku juga belum menguasai banget. Nanti kalau aku udah coba aplikasi ini, nanti aku akan coba share ya ke kalian semua dengan pensil ini. Ini sih ini ada magnetnya ya, bisa nempel di sini. Bisa guys, ternyata bisa nempel di iPad ini. Itu nggak jatuh, sama sekali nggak jatuh. Nggak perlu nyari-nyari pensil, dia tempel aja di sini, bakal nempel sendiri. Aku pikir ini nggak bisa jalan, ini kan iPad lawas, ternyata di sini bisa. Tentunya juga nggak terlalu kencang, tinggal ditekan aja seperti ini. Sensitif banget. Jelas kalian harus nyalain sensornya dulu di atas seperti ini. Gampang banget nyalainnya, cuma tinggal gini aja.
di letternya seperti apa kita pasang. Ini alternatif sih, jadi kalau di atas kita taruh aja di tas dengan seperti ini. Mantap. Warnanya bagus banget, tapi gue maksudnya dari warna putih karena petak juga warnanya putih. Sekian aja unboxing juga review singkat dari aku tentang stylus ini, yang bisa digunakan di semua perangkat, mau di iOS, Android juga bisa. Oh ya, ternyata di iPhone juga dia jalan juga. Ini benar-benar bagus, dia emang bisa jalan di semua perangkat sih. Aku di Android belum cobain sih. Bagus, mantap. Oke, overall ini adalah pensil yang sangat bagus, pensil yang recommended banget buat kalian yang ingin nyari stylus buat coret-coret di gadget kalian. Ini adalah salah satunya, menurut aku ini bagus banget, mantap. Wujudok, nggak tahu namanya apa, wujudok kali ya. Ya itulah. Oke, gitu aja unboxing review singkat dari aku tentang stylus ini. Kalau kalian suka kalian like, kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa. Thank you for watching, mantap.